Hari ini Senin tanggal 10 November 2025. Saya berkunjung ke sekolah kawan lama ini. Seolah-olah saya disambut oleh almarhum Pak Dani, padahal beliau sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Ya, itulah pertemuan saya dengan beliau dulu ketika beliau menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Pergip Manggar ini, dan saya kebetulan di SMA Pergip 3 Gantung. Saya sering berkunjung ke sini, sering juga kelakar dengan beliau ini, kelakar. Dan urusan kerja lainnya sering ke tempat ini. Ya, dulu berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang sekolah ini tidak difungsikan lagi, tutup karena memang tidak mendapatkan murid tiap tahun ajaran baru. Kalaupun ada hanya 1 atau 2. Sehingga tidak mungkin untuk pelaksanaan pendidikan apalagi di sekolah swasta, sehingga akhirnya ditutuplah. Dan itu ditutup setelah tahun ya sekitar 5 tahun yang lalu lah. Dan kepala sekolah yang terakhir adalah Pak Suherman, yang akrab dipanggil Pak Herman. Dan ini kondisi gedung labor kalau tidak salah sudah tidak terpakai lagi dan tidak terawat karena memang sudah tidak berfungsi lagi sebagai sekolah. Ya, kita sayangkan ya, ada perusakan ataupun karena rusak karena alami, karena bocor, kemudian hujan, nah akhirnya bangunan-bangunan ini rusak. Mungkin ada juga kemungkinan dirusak ya dari ya kita tidak tahu siapa yang merusaknya. Dan ini ruang kelas, tadi adalah ruang guru, dan ini ruang kelas yang sebagian pintunya sudah rusak juga, sedangkan meja kursinya memang sudah tidak ada. Ya, banyak nostalgia ya tentunya bagi alumni SMA Pergip Manggar. Ini ruang kelas, dulunya ramai sekali ya. Ini pintunya sudah tidak ada. Ya, begitulah kehidupan ya. Ada titik puncaknya dan ada titik limit ke nolnya, sehingga akhirnya tutup seperti ini. Sama dengan Pergip Gantung juga. Nah, tadi depan itu adalah ruang guru. Saya biasanya bertemu dengan almarhum Pak Maman TU ya, SMA Pergip Manggar ini. Biasanya minta tolong ketikan, printkan atau email, karena saat dulu emailnya agak susah ya, tidak seperti saat ini. Harus ada jaringan Telkomsel baru bisa kita ngirim email. Dan ini lapangan parkir, saya sering parkirkan sepeda motor situ kalau berkunjung ke sini. Dan ini lapangan ya, yang alumni sini pasti tahu ini lapangan apa. Ini lapangan upacara, di depannya gor. Ya, sekarang kosong, tidak ada lagi yang upacara di sini ya. Ya, begitulah kehidupannya. Kehidupan ada pasang dan ada surutnya. Dan ini ada bangunan-bangunan yang masih terawat. Nah, ini gor, bangunan yang tinggi ini. Kemudian sampingnya itu saya ingat adalah rumah Pak Maman TU yang ada di sini. Beliau sekarang sudah meninggal, sudah almarhum.
Dan ini ada ruangan yang masih digunakan oleh Politeknik Dharma Ganesha kalau tidak salah ya, sehingga ruangan ini masih terpelihara, masih dicat dengan warna yang cerah. Kalau ada sebagian juga yang mulai rusak ya plafonnya. Ya mudah-mudahan ada kepedulian dari ya seluruh elemen masyarakat untuk memfungsikan tempat ini, terutama Yayasan Pergib, memaksimalkan tempat ini dan memelihara bangun yang ada. Tentunya perlu biaya yang banyak sekali, yang mahal sekali ya, untuk perbaikan dan pemeliharaan. Ya mungkin bekerja sama dengan pihak tertentu, CRR misalnya, perusahaan-perusahaan sawit ataupun timah perkebunan yang ada di Belitung ini bisa dibangun untuk sarana publik, area publik, baik untuk kuliner atau apa. Nah ini ada pemilik warung, kita ngobrol sebentar dengan beliau. Lagi ada biar kursus, ada ya. Tetap jalan ya, Politeknik ya. Jalan. Oh. Tapi bidang sementara ini bidang ini ada di situ kurang komplit. Oh. Komputer. Iya lah. Lihat sekolah kawan lama ini. Katanya nggak dibuat itu tempat ini. Makan gratis. Oh mungkin kali MGB ya. Makan ya MGB ya. Makan bergizi gratis kan. Disewa sini Pak? Sewa? Enggak. Kadang-kadang itu tidak piano dua. Wih. Masuk jenuh. Kadang enggak. Oh, seluruh tempat saja siapa yang mau ya. Iya. Mungkin lah kalau dari Politeknik. Oh, Politeknik. Sumbangan dari PT Timah. Mungkin lah. Nggak tahu Pak aku. Aku cuma jalan-jalan sudah lihat-lihat kan. Mudah-mudahan lah direhab kan. Di sebelah kanan kita ini adalah bangunan MPB yang memang dibangun oleh PT Timah. Dulunya situ juga saya yakin pertemuan untuk karyawan PT Timah awalnya, dan juga mungkin ada pemutaran film, acara-acara resepsi, ya seperti itulah pada zaman PT Timah. Musola yang ada di depan kita ini, saya ingat betul ini dibangun pada masa Pak Hamdani Halil ya. Dan saya masih ingat dulu pernah sholat dengan Pak Budi ya, mantan kepala sekolah pengganti Pak Hamdani Halil. Kemudian setelah Pak Budi digantikan lagi oleh Bu Nur Baiti ya, dan terakhir Pak Suherman setahu saya. Ya mudah-mudahan saja ada yang peduli, simpatisan, alumni terhadap ya pembangunan SMA Pergib Manggar ini, termasuk juga yang digantung, mudah-mudahan terpelihara dengan baik. Saya membuat video ini bukan bermaksud apa-apa, tujuan saya hanya satu, yaitu sebagai ya video nostalgia mengenang masa lalu, memberikan informasi dan juga inspirasi, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada vlog-vlog berikutnya. Terima kasih.